Dipersembahkan oleh Baik, syukuran jazilan Anda masih bersama kami di program Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Kaifi dan juga Prof. Nasar serta Habib Jafar. Prof, baginda Rasulullah SAW juga diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Bu'istu bil hanifiyati samhati. Bagaimana Prof melihat hal ini? Iya, Rasulullah SAW itu sangat-sangat wise, ya. Apa itu wise? Sangat bijak. Apa yang dulu diterapkan Rasulullah, sekarang ini baru mendapatkan justifikasi pembenaran, ya kan. Ini satu pertanda bahwa manusia pembaharu itu selalu mendahului zamannya. Selalu lahir mendahului zamannya. Jadi kalau kita ini, terutama para muda-mudi ini, berpikirlah mendahului zamannya. Jangan sangat situasional, berpikirannya jangka pendek 5 tahun. Itu bukan negarawan, bukan seperti Nabi. Nabi itu selalu memikirkan ummati sampai akhir zaman umatnya dia pikirkan. Jadi kalau ada pikirannya hanya masa jabatan periodenya pertama ini, kedua, sudah itu enggak tahu, terserah Anda. Itu politisi. Lain politisi, lain negarawan. Nabi Muhammad SAW itu politician, negarawan, dan dia juga Nabi. Kalau politician itu berpikirnya hanya 1 periode, 2 periode maksimum, ya kan. Kalau negarawan berpikirnya sampai masa depan negaranya. Kalau Nabi sampai akhirat dipikirkan. Jadi Nabi itu politisi, negarawan, dan Nabi. Ya. Sampai akhir zaman, sampai akhirat pun juga diperjuangkan. Coba saya ingin tanya kepada ibu bapak. Dalam keadaan sangat paceklik nih Rasulullah, mau dibunuh, pagar beti segala macam. Dalam tahun-tahun sulit itu, pelindungnya, perisainya, protektornya, Khadijah, bangsawan yang kaya, istrinya Nabi, pamannya, ya, Abu Talib, mati, meninggal dalam tahun yang sama. Ketika perjuangan sedang memuncak pada waktu itu, banyak ayat yang turun yang perlu dijabarkan. Nah, Nabi seperti frustrasi sampai nggak nginap di rumahnya kan, nginap di rumahnya tantenya Hindung tuh. Lalu malam-malam di Isra Mi'rajkan sampai ke atas. Ya, di atasnya surga Bapak Ibu. Kalau surga itu miliknya orang awam lah. Ini di atasnya surga, Sidratil Muntaha. Jibril pun nggak pernah sanggup untuk naik ke atas. Terkapar kedua sayapnya, saya tidak sanggup naik ke atas. Tapi Nabi dengan tenang sampai indah Sidratil Muntaha. Di atasnya surga, pasti bapak ibunya ketemu semua di situ, ya kan, rohnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Malam itu juga dia turun. Maka itu setelah dia turun, semangatnya Rasulullah pas Mi'raj itu dahsyat. Ayo kita hijrah ke Madinah. Revolusi setelah melihat pemandangan di atas, maka itulah dilakukan Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah itu memikir lintas generasi. Maka itu Michael Hart mengatakan 100 tokoh yang paling terkemuka Nabi Muhammad. Bahkan Thomas Carlyle, hanya 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap the bestnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia di samping sebagai the best leaders, dia juga sebagai the best managers. Kita hanya bisa leaders tapi belum tentu bisa managers. Pemikir mikro, ya kan. Kadang-kadang kita terlalu mikro tapi nggak bisa berpikir global. Nabi mikro makro dia kuasai. Itulah hebatnya Rasulullah. Makasih. Baik, Prof, makasih sudah membuka mata hati kita juga tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW yang sangat lengkap karakternya. Beliau sangat agung untuk kita teladani dan ini PR untuk kita saat ini. Bagaimana Habib sendiri ini untuk mentoh teladan kita untuk bisa menjadi kiblat idola bagi para kaula muda. Iya, Nabi itu dikelilingi oleh anak-anak muda dan Nabi sangat menghargai anak muda karena Nabi tahu mereka itu memiliki potensi dan mereka memiliki sensitivitas karena ketika masih muda, darah muda itu kalau kata Nabi Muhammad itu ada nafsu yang menggelora, disebutnya sufah. Ketika Nabi dikelilingi oleh anak muda,
Nabi melakukan treatment khusus kepada anak muda itu agar bisa dirangkul tapi tidak merasa juga direndahkan, tetap dihargai. Dengan salah satunya Nabi menyebut mereka sebagai sahabat. Padahal beliau sosok Nabi, bukan hanya guru. Tapi beliau menyebut anak-anak muda itu yang secara kualitas apapun di bawah Nabi Muhammad, bahkan umurnya jauh di bawah Nabi Muhammad, Nabi menyebutnya sahabat. Karena seringkali omongan sahabat itu lebih didengar dari omongan orang tua, bahkan omongan Nabi sekalipun. Kalau nyampaikannya sebagai sahabat itu biasanya cenderung lebih didengar. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai diantara kata kunci untuk para anak muda ini adalah apa yang juga menjadi kata kunci kesuksesan Ashabul Kahfi sebagai sekelompok anak muda, yaitu Nabi memasukkan iman ke dalam hatinya. Mengapa? Pertama, karena iman yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Seburuk apapun dia, kalau ada iman sebesar biji zarah di hatinya, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, di dunia juga begitu. Kalau anak muda itu memiliki iman, maka dia memiliki kesadaran bahwa walaupun tidak ada yang melihatnya, Allah melihat dia. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, problem anak muda itu biasanya kalau di keramaian dia baik-baik saja, tapi dalam kesendiriannya dia menjadi tidak baik-baik saja. Ketika dia berduaan dengan handphonenya, terjadi hal-hal yang kemaksiatan. Dan yang kedua, selain tadi akhlak yang agung yang diajarkan oleh Nabi, adalah rahmat yang begitu luas hingga tak terbatas, rahmatan lil alamin, yaitu cinta kasih kepada siapa saja. Dan itulah yang membuat sosok Nabi dicintai bukan hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawannya. Maka kita belajar tentang sosok Nabi yang betul-betul mengerti siapa yang menjadi audiens dari Nabi itu sendiri. Pemuda saat itu dan mungkin saat ini juga diposisikan dalam posisi yang penting gitu, Beb, ya? Iya, pemuda itu selalu menempati posisi yang penting dalam konteks keagamaan maupun kebangsaan. Dan Nabi mencintai anak-anak muda itu. Bahkan Nabi menghindari kesalahpahaman terhadap anak muda itu. Ada suatu hari Nabi lagi majelis dengan orang-orang tua, kemudian ada satu anak muda lewat bawa kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kemudian kata orang-orang yang tua di sekitar Nabi, gimana anak muda itu? Kita yang udah tua aja rajin majelis sama Nabi karena kita tahu keagungan Nabi, dia malah sibuk kerja. Kata Nabi, gak gitu. Masya Allah. Jadi Nabi berpihak kepada anak muda. Begitu juga dalam konteks kebangsaan, yang memerdekakan bangsa ini itu diantara yang utama adalah kelompok anak muda. Karena itu salah seorang Indonesianis namanya Benedict Anderson, dia menyebut revolusi di Indonesia itu selalu tentang revolusi anak muda. Malah semakin kesini itu semakin kemudian kita melihat peran anak muda itu semakin minim karena kualitas mereka yang recehan, karena aspirasi mereka dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan perannya perlu didorong. Karena ya anak muda itu adalah anak zamannya. Kalau kita ingin zaman itu berjalan dengan baik, maka rangkul anak mudanya. Dan anak muda adalah investasi zamannya. Kalau kita ingin masa depan yang baik, ya rangkul anak mudanya. Iya, dan saat ini juga sangat trending anak-anak muda yang ikutan di majelis, bahkan mungkin sekedar FOMO aja seperti itu. Gimana fenomena seperti ini, Habib? Iya, sebenarnya kan FOMO kalau dalam konteks kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan kita diperintahkan untuk FOMO dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling mengajak dan saling merangkul dalam konteks kebaikan. Bahkan fastabiqul khairat. Bukan hanya FOMO tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Urusan kebenaran sendiri-sendiri. Mari dengan perbedaan kita dalam Islam maupun antar umat beragama, mari kita berlomba-lomba untuk mendedikasikan hidup dalam kebaikan bersama. Nah, begitu juga dalam konteks majelis, karena Indonesia sedang berada di bonus demografi di mana mayoritas orangnya adalah anak muda. Karena itu kita perlu mendorong anak muda terlibat dalam segala aktivitas yang positif.
Baik, semoga ini bisa menyadarkan kita bangsa Indonesia, khususnya kaula muda yang hadir di sini, yang sebagian masih generasi Z, dan untuk bisa meneladani Rasulullah SAW untuk selalu bisa memajukan bangsa tercinta Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.